Baik, kami sekarang langsung untuk menerima line telepon interaktif dan akan dijawab oleh Dr. Anita Florence, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dr. Anita, yang pertama sekarang kita menuju ke Surabaya, ada Ibu Odik. Ibu Odik, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Bu Odik langsung dengan Dr. Anita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Odik. Tangan saya yang kiri, mulai dari pertemuan bahu dengan tangan bagian kanan, sampai dengan siku, itu kalau digerakkan terutama ke belakang sakit. Kalau misalnya tolak pinggang ya, itu sakit. Ya. Kemudian tangan kiri dikebelakangkan, dipegang tangan kanan, terus digerakkan itu ke belakang, sakit sekali. Pakai baju sakit juga ya, Bu? Resleting belakang. Nggak bisa. Ya. Itu keluhan saya, itu sudah mulai kira-kira 3 bulan yang lalu. Mau ke dokter, takut karena ada corona ini. Ya. Sudah saya olesi dengan khusus. Kutus. Oh, ya. oke. Tapi tidak sembuh. Kemudian biasanya saya pakai balsam cat macan itu. Ya. Itu biasanya sembuh, ini tidak sembuh. Ini terakhir saya kompres air dingin, kemudian panas, dingin, panas, selama 15 menit. Tapi belum sembuh juga ini. Oke, baik. Ya, nanti ditunggu jawabannya atau analisanya dari Dr. Anita ya, Bu Odik. Ya. Baik, tetap di Kompas TV. Sekarang saya mau ke Ibu Hani di Jayapura, Papua. Bu Hani, selamat pagi. Pagi, Dok. Ya, silakan dengan Dr. Pagi, Anita. Bu Apa yang Hani. ingin ditanya? Iya, Dok. Mau tanya, Dok. Ya. Ini selama ini kan saya punya asam, Dok. Sudah lama sih punya asam lambung, tapi selama pandemi ini asam lambung saya sering kambuh, Dok. Ya. Kemarin sih saya beli obat di apotek aja, konsumsi, cuma kesini-kesininya kok malah sering naik gitu asam lambungnya. Terus akhirnya saya terpaksa ke dokter. Dokter bilang ya memang nggak boleh stres, nggak boleh, ya harus bisa mengelola stresnya gitulah, nggak boleh panik atau apa gitu, Dok. Ya. Nah itu obat dari dokter pun sama, Dok, dengan obat yang saya minum. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana ya, Dok ya, supaya asam lambung nggak bisa naik, nggak naik gitu, Dok. Oke. Terus untuk mengelola emosi, terus pikiran-pikiran yang nggak karuan itu kan sering muncul, Dok. Pikiran takut atau apa, begitu aja sih, Dok. Apalagi masa pandemi kayak gini. Ya. Baik, Ibu Hani. Sama-sama, ditunggu nanti. Ya. Sekarang kita ke Ibu Odik di Surabaya dulu ya, Dr. Anita. Tangan kiri dan kanannya itu kalau ke belakang atau memakai baju lah gitu, kira-kira sakit, sudah dikompres, sudah ada pembalseman, minyak dan segala macam. 3 hari belakangan ini ternyata belum sembuh atau belum hilang juga. Dr. Anita, analisa Anda? Ya, jadi Ibu Odik sepertinya punya masalah di persendian bahu kiri, yang kalau melihat gejala yang Ibu uraikan tadi, kemungkinan adalah sendinya, luas gerak sendinya terbatas karena ada radang ya. Radang itu bisa terjadi karena di dalam sendinya, tulang rawannya sendiri, atau dari kapsul sendi yang melingkupi. Jadi sendi bahu itu kayak ada mangkok dan bolahnya kan ya. Jadi ada kapsul sendi yang fungsinya memang untuk smoothing dari movement dari sendinya gitu ya. Nah, biasanya itu suka meradang, namanya kapsulitis ya, sehingga kemudian terjadi perlengketan sehingga membatasi gerakan sendinya. Jadi Ibu nggak bisa kacak pinggang, nggak bisa gitulah, mungkin masang kancing ke belakang atau resleting dan sebagainya, itu khas banget yang biasa kita sebut frozen shoulder ya, sendi yang kaku nggak bisa bergerak. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena ini sudah lama 3 bulan, Ibu harus menggerakkan ya. Jadi jangan diikutin gitu ya. Nyeri ada, sebenarnya sumber nyerinya
idealnya harus di walk up ya, source-nya sumbernya dari mana, tetapi kemungkinan besar memang dari radang kapsul sendinya. Bisa minum obat anti nyeri untuk mengurangi nyeri, tapi melatih sendi itu nomor 1. Ya. Jadi harus rutin mengerjakan latihan gerakan sendi ke semua arah. Karena gerakan sendi bahu itu kan banyak ya, banyak arahnya gitu ya. Jadi harus belajar mulai menggerakkan ke semua arah. Kalau perlu dibantu dengan tangan ini bahu kiri, kalau perlu dibantu dengan tangan kanan ya supaya lebih memudahkan gerakan sendinya, silahkan dibantu gitu ya. Jadi intinya jangan mendiamkan sendinya. Justru jangan didiamkan ya. Baik, Dokter Anita. Mudah-mudahan Ibu Odik mendengarkan. Di Ibu Hani di Jayapura ini mungkin banyak orang di tengah pandemi ini asam lambungnya sering naik. Susah, kita kan masih manusia yang hidup, banyak pikiran ya dok. Nah, bagaimana kemudian, atau mungkin aktivitas fisik mungkin apakah bisa membantu untuk mengurangi asam lambung atau bagaimana? Iya, itu benar banget Bayu. Jadi obat itu kan untuk mengurangi produksi gitu ya, atau obat untuk menetralisasi asam lambung, tetapi produksinya yang misalnya berlebihan itu karena pemicunya memang biasanya ada stres juga ya, stres yang memicu pengeluaran asam lambung banyak. Jadi kalau kita beraktivitas fisik, olahraga itu bisa mengalihkan pikiran kita dari stres sebenarnya. Kemudian kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat banyak untuk sistem imun kita, untuk sistem pencernaan kita, di semua sistem organ kita itu kalau kita berolahraga ada manfaatnya. Jadi untuk Ibu Hani di Jayapura, cobalah mulai merencanakan olahraga ya, tentu saja jangan berlebihan ya. Saya nggak tahu apakah Ibu Hani sedang berolahraga. Kemudian mengatur pola makan ya, pola makan itu sumber-sumber makanan-makanan tertentu memang mencetus asam lambungnya banyak gitu ya. Misalnya jeruk, kemudian tomat, dan ada beberapa yang bisa di browsing gitu ya, jenis-jenis makanan pemicu keluar asam lambung. Kemudian kafein gitu sebenarnya pemicu asam lambung, itu harus mulai dibatasi, dihindari gitu ya. Kalau memang parah ya. Kemudian jam makan, karena Ibu ada keluhan reflux ya, asam lambungnya naik, itu Ibu harus jam makan itu benar-benar kalau tidur harus berjarak 3 jam sesudah makan baru Ibu bisa berbaring gitu ya. Entah tidak tertidur, kadang-kadang kan kita istirahat siang gitu ya, berbaring. Itu nggak boleh sebelum 3 jam gitu ya, karena potensial untuk asam lambungnya naik tentu saja akan mencederai kerongkongan, kemudian asam lambung bisa naik sampai hidung, sampai ke pita suara dan sebagainya yang harus dicegah. Jadi itu harus beraktivitas fisik, olahraga, pengaturan makan, ya jam makan dan sumber-sumber makanan yang harus diatur yang tidak merangsang asam lambung. Ya. Baik, mudah-mudahan Ibu Hani di Jayapura bisa ditambahkan hal tersebut selain minum obat dan kemudian asam lambungnya jadi bisa lebih dikontrol. Baik. Terima kasih banyak Dokter Anita Florence untuk keterangan-keterangannya pagi hari ini. Kita ketemu lagi ya kapan-kapan, menarik banyak wawasan. Selamat pagi Dokter Anita. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menghadirkan pertanyaan di Instagram dan di telepon. Kirimkan terus pertanyaannya, akan kami pilih sesuai dengan dokter spesialis yang hadir. Demikian.